sekali lagi Sanggar Tari Kode Manajemen adalah Tari Kama Nagara. Sekali lagi saya izin ya untuk membacakan di balik dari sebuah kisah Tari Kama Nagara. Tari ini menceritakan akan kecintaan kita akan negara tercinta Indonesia. Digambarkan melalui penari-penari yang sangat lugas, gesit, dan energik dalam menari. Dan digambarkan melalui gerakan-gerakan silat dengan menggunakan properti kipas dan topeng yang diartikan Indonesia begitu kokoh. Kostum tari merah putih mempresentasikan lambang bendera kita merah putih dengan aksesoris emas yang melingkari kostum penari yang menggunakan makna Indonesia adalah negara yang kaya dengan alamnya seni dan juga budayanya. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman, luar biasa. Di bawah binaan Dinas Pariwisata Provinsi Banten, pada siang hari ini kita akan bersama-sama hadir untuk menyaksikan sebuah talk show kali ya, boleh ya dibilang. Provinsi Banten memiliki pesona wisata yang tak ada habisnya untuk dikunjungi. Tak heran, banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang terpikat oleh keindahannya. Salah satunya Kabupaten Pandeglang. Pasport, ada Pak Kadis nanti. Kemudian aku pengen tahu lagi yang area belakang dari mana teman-teman? Dari mana? Dari Jakarta. Kalau yang di belakang lagi? Dari Jakarta juga, baik. Ternyata banyak ya antusiasmenya. Kalau Om yang ini dari mana Kak? Dari Bogor. Ya ampun. Tapi anyway kita kan ngomongin pariwisata Banten. Siapa yang pernah jalan-jalan ke Banten? Aku pengen tahu dulu. Angkat tangannya yang pernah jalan-jalan ke Banten. Disclaimer ya, di talk show kita kali ini aku akan banyak sekali membagikan merchandise dan ada 4 voucher. Ini 4 voucher menginap di Tanjung Lesung dan Royal Krakatau Hotel. Ayo diperebutkan tolong ya mumpung lagi musim liburan sekolah. Ya ayah bunda. Jadi dari Bogor jangan sia-sia. Jangan cuma punya puncak, kita juga punya Tanjung Lesung ya Pak Kadis ya. Nah aku coba pengen tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah jalan-jalan ke Banten? Kakak pernah kemana? Aku coba mulai dari yang ini dulu. Kakak pernah jalan kemana ke Banten? Pernah ke Pantai Anyer, tapi udah lama jadi lupa daerahnya di mana aja. Tahun berapa itu? 2012. Tahun 2012. Ada lagi yang pernah jalan-jalan ke Banten kemana Kak? Anyer pernah. Gunung apa? Gunung Pinang ya? Ya, terus Ujung Genteng ya? Ya, sama ke dekat Ujung Kulon. Dekat Ujung Kulon, Ujung Genteng, Ujung Kulon, Anyer, Gunung Pinang. Wow, udah lumayan jauh ya Kak mainnya. Ada lagi yang sayap sebelah kiri Kakak di mana? Kemana ke Bantennya? Pantai Carita, ke Cilegon, terus ke mana lagi ya? Ke Anyer pastinya ke Anyer, gitu. Pastinya ke Anyer. Ada yang pernah sampai ke Baduy enggak? Ada yang pernah sampai ke Baduy? Wow, ini masih muda-muda ya. Jadi kalau saran aku sih, mumpung masih muda, pergilah ke Baduy ya. Nanti kalau udah pada uzur nggak bisa, udah pada encok ya. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan ya. Sehatkan badan, jalan-jalan ke Banten ya. Di Baduy siapa tadi kakak yang orang Bogor pernah ke Baduy? Oh kakak, tante yang ini. Kakak pernah ke Baduy waktu itu bawa anak apa waktu masih single? Siapa yang pernah ke Baduy? Kakak pernah? Serius? Bersama keluarga atau bersama siapa? Terus gimana rasanya visit Baduy? Coba dong ceritain. Waktu itu bersama teman ikut open trip gitu, jadi nggak bawa anak. Ke Baduy Luar sama Baduy Dalam. Baduy Luar sama Baduy Dalam. Gimana rasanya udah pernah menyambangi suku khas di daerah Banten ke Baduy?
jadi tahu kebudayaan mereka. Pokoknya kalau Baduy dalam tuh benar-benar nggak ada listrik kayak gitu. Jadi masih asli banget. Masih asri banget. Kalau saya sebelah sini ada yang pernah ke Baduy atau pernah ke Banten? Ada? Oh masih pernah. Ah Mas pernah? Pernah? Kemana Mas waktu itu? Banten. Saya pernah ke Tangsel, pernah. Tangsel kan Banten. Terus ke Tangerang. Terus ke Kabupaten Tangerang pernah. Ke Pandeglang, ke Lebak. Banyak deh pokoknya. Banten keren. Ya. Oke, luar biasa ya. Boleh tepuk tangan dulu dong buat semua teman-teman kita yang hadir di sini, yang excited banget sama Banten. Makanya hari ini tema talk show kita adalah Exciting Banten. Boleh tepuk tangan dulu buat Provinsi Banten. Luar biasa semangatnya. Dan pada sore hari ini ya, sore hari ini kita akan membahas santai, ngobrol bareng sama Pak Kadis yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati. Selamat datang. Kami ucapkan Bapak Haji Al-Hamidi SOS MSI sudah berada di tengah-tengah kita. Selamat datang Bapak, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Dan juga kami juga akan berbicara dan berbincang hangat dengan salah satu perwakilan akademisi, Dr. Titus Indrajaya. Selamat datang Bang Titus. Luar biasa nih kehadirannya di sini. Dan juga kita juga akan baik sudah Mbak, sudah ya gantian ya Mbak ya. Dan selanjutnya kita juga nanti akan berbincang pula dengan Ketua Himpunan Terima kasih Mbak. Nah nanti juga kita akan berbincang dengan Ketua Himpunan Pramu Wisata Indonesia atau yang biasa disingkat HPI Banten dengan Bung Sudirman hadir di sini bersama kita. Luar biasa dengan pakaian outfit khas daerahnya ya. Nanti kita berbincang bersama. Dan hadirin selanjutnya saya izin boleh naik ke panggung ya untuk mengundang para narasumber luar biasa kita pada hari ini. Aku di kanan atau di kiri Mas? Baik, terima kasih. Iya. Dan hadirin selanjutnya izinkan kami untuk memanggil para narasumber talk show hangat kita Exciting Banten. Yang kami undang pertama adalah Ketua Himpunan Prawisata Indonesia atau HPI Banten, Kang Sudirman. Silahkan naik ke atas panggung. Mengikuti setelahnya Dr. Titus Indrajaya atau Bang Titus, silahkan selaku perwakilan dari akademisi. Dan tentunya benar bertepuk tangan yang hangat ya. Hari ini kita luar biasa loh, di tengah-tengah kita kedatangan Pak Kadis. Jadi mau ngajuin liburan di mana hadir bisa ya. Boleh tepuk tangan dulu buat Pak Kadis, Bapak Haji Al-Hamidi SOS MSI yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Luar biasa, hidupnya jalan-jalan dulu nih kayak Pak Kadis. Awet muda soalnya ya. Jalan-jalan sambil kerja. Bang Titus dan juga Bang Sudirman dan juga Pak Hamidi. Saya manggil Pak Hamidi atau enak-enaknya apa nih Pak? Bebas, baik. Dan hadirin selanjutnya tentunya pada talk show kita kali ini untuk memberikan wawasan baru yang lebih meluas mengenai kondisi wisata di Provinsi Banten yang alhamdulillah hingga hari ini terus berkembang pesat ya, tentu saja Pak Kadis, Bang Titus dan juga Kang Sudirman. Dan kalau kita ngobrolin Banten, ini kan seksi gitu ya kesannya kalau tentang pariwisata di Indonesia ya. Banten ini kan sebagai jalur pariwisata dan juga persimpangan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Ini kita punya Tanjung Lesung, kita juga punya Baduy yang tadi eksis banget di kalangan seluruh masyarakat Indonesia ya, bukan cuma masyarakat Banten. Bahkan kadang anak Banten sendiri pun kadang malah belum ke Baduy. Itu gimana tuh Kang? Ini sebuah klise ya. Sebuah klise yang harus kita perbaiki. Nah pada obrolan di awal kali ini mungkin saya ingin langsung berbicara tentunya dengan Kang Titus dulu nih. Gimana Kang Titus? Iya. Yes. Iya, Kang Titus kabar baik?
Baik. Terakhir Siapa namanya aku belum kenalan? Oh iya benar, aku juga belum perkenalkan diri. Aku Dini Hari. Oke. Aku juga Mbak lahir Dini. di Banten. Oke Mbak Dini. Aku juga lahir di Banten, jadi aku bangga sih hadir di acara talk show pada siang hari, pada sore hari ini. Bang Titus, Ya. dari sisi akademisi lah, dari sisi akademisi dan edukasi, sebenarnya pariwisata Banten ini seperti apa perkembangannya hingga hari ini? Banten itu kalau kita lihat pariwisatanya banyak sekali destinasinya. Mau yang mau seperti apa? Mau pantai ada ya. Kita mau alam banyak ya, Ujung Kulon ada. Terus mau wisata buatan ada di area Tangerang Selatan. Jadi kalau kita lihat di 8 kota kabupaten itu masing-masing ada perwakilannya. Mau wisata religi ada di daerah kota Serang sekitar. Banyak di situ. Ya jadi teman-teman kalau seandainya pada ke sana mau lihat sukanya adventure, ada, ayo kita bisa bawa ke tadi Baduy, ya terus mau ke Tanjung Lesung, bisa kita lakukan di situ, ya yang suka berenang, snorkeling dan lain-lain. Jadi update terakhir, ya ini udah kolaborasi dengan dinas, asosiasi, praktisi, sampai di kementerian juga kita sudah koordinasi untuk komitmen untuk mengembangkan pariwisata di Banten. Ya kalau seandainya teman-teman nanti mau ke Tanjung Lesung, yang mungkin notabene sekarang 4 jam perjalanan udah nggak usah khawatir lagi. Ya nanti akan ada tol langsung sampai Panimbang. Itu short banget tuh perjalanan mungkin bisa sampai 1,5 jam. Ya saat ini memang masih dirangkas. Ya ini nanti tahap kedua di 2024 mudah-mudahan sudah jadi tolnya. Nah biarin warga Jakarta sekitar Jabotabek nanti dibingungkan. Saya mau ke Bandung, saya mau ke Tanjung Lesung. Ya kan? Nah dan kalau arah ke Tanjung Lesung mau berhentinya di mana? Mau ke Pandeglang bisa, ya kan? Mau ke Rangkas di sana ada Lebak dan lain ada di situ. Ya, nah dari akademisinya sendiri yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita bisa mensupport SDM-nya di situ. Ya, teman-teman tahu lah kalau seandainya di Banten Selatan itu kondisinya seperti apa. Ya, tapi dengan kondisi nanti pariwisata sudah berkembang di sana, teman-teman akademisi ya teman-teman dosen juga berusaha untuk membantu Dinas Pariwisata Provinsi juga untuk pengembangan SDM-nya. Ya, hotel-hotelnya juga nggak usah khawatir. Ya, banyak hotelnya. Kalau nggak dapat hotel, saya mau di daerah Lebak, Pandeglang di ujung belum ada hotel, nggak usah khawatir. Ya, homestay-nya tuh, ya ada homestay di sana. Ya, homestay juga teman-teman akademisi melakukan pelatihan di sana. Ya, bagaimana mereka mempersiapkan rumahnya untuk dipersiapkan kalau memang akhirnya dia anak-anaknya sudah pada besar, kamar kosong nih, ya daripada nggak ada itu akhirnya mereka juga sudah lakukan pembinaan. Bahkan sudah ada komunitasnya di sana, ya untuk yang homestay itu, ya. Nah, Dinas Pariwisata Provinsi juga dia sampai kita coba untuk mereka kita sertifikasi kompetensi gitu kan. Jadi nanti kalau ada kunjungan ke sana SDM-nya juga kita support di lain infrastruktur dan lainnya. Itu Mbak. Luar biasa ya Bang Titus. Ini kan perkembangan dimudahkan lagi. Ini kan tentunya dukungan dari pemerintah khususnya kalau untuk Provinsi Banten, Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Tapi nih Kang Hamidi kalau misalnya ngomongin kebijakan pemerintah yang mempermudah, tadi ada infrastruktur yang dibangun, ada tol Panimbang. Mungkin Kang Hamidi boleh tambahin ya, ada apa aja sih kebijakan pemerintah yang mendukung dari jalannya pariwisata di Banten? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi sudah berbincang-bincang nih kita. Jadi saya dari Dinas Pariwisata tentu pada saat ini mengajak kepada kita semua untuk berwisata liburan di Banten saja. Karena Banten itu indah ya. Tidak kalah dari provinsi yang lain yang ada di Banten ini. Jadi kita di Banten ini sangat beragam keunikan daripada wisatanya sendiri. Nah, tadi kami kembalikan bahwa pariwisata Banten ini sangat luar biasa ya. Jadi di atas rata-rata. Semua objek wisata mendukung adanya kemajuan pariwisata di Provinsi Banten. Nah, dari pariwisata Banten sendiri di tahun ini kami sudah menetapkan bahwa tahun kebangkitan pariwisata Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan dulu ya. Nah, ya.
Tadi kita bicara masalah bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Banten terhadap kemajuan dan juga bagaimana supaya masyarakat artinya para wisata ini bisa masuk ke Provinsi Banten. Karena di Banten ini sangat indah, sangat religi, wisatanya wisata religi yang tidak kalah menariknya. Bahkan kalau orang cerita Indonesia wisata religi itu terbaik itu adalah di Banten. Jadi di sini banyak dari Timur Tengah, dari negara-negara Afrika dan sebagainya, ini masuk ke Banten dalam rangka untuk melihat wisata religi yang ada di Provinsi Banten. Karena Banten memang sudah mendunia. Di tahun 1800 sekian itu yang menjadi imam besar Masjidil Haram itu ada di Banten, kelahiran Banten. Bahkan saat ini masih ada rumahnya di sana dan keluarganya. Ini juga menjadi menarik, artinya wisata religi Banten ini untuk dikunjungi oleh semua masyarakat, artinya baik dalam maupun luar negeri. Nah di sini objek wisata kita sangat banyak ya. Jadi sehingga masyarakat ke Banten ini sudah sangat banyak. Setahun saja dikunjungin di Banten Lama atau Banten di Provinsi Banten ini wisata religi itu ada 10 juta lebih pengunjung ya. Setiap hari bergantian, artinya ingin melihat bagaimana keunikan keragaman daripada wisata religi di Banten ini sangat banyak. Ada 221 objek wisata religi yang saat ini sudah berjalan berkembang yang siap dikunjung oleh siapapun juga yang ada di Indonesia ini. Sehingga Banten itu terkenal adalah kota wisata religi. Jadi semua keunikan ada di sana. Sejarah-sejarah kesultanan, kerajaan tertua di Indonesia dan sebagainya itu ada di Provinsi Banten. Nah selanjutnya dukungan pemerintah terhadap kebijakan strategis pengembangan wisata di Provinsi Banten ini dengan adanya dibuka tol Serang Panimbang, insya Allah tahun 2023 ini bisa tembus ya, dan tahun 2024 sampai ke Tanjung Lesung. Ini sangat luar biasa nanti ya. Kita melihat bahwa udah kita siapkan buffer zone wilayah untuk Tanjung Lesung saja pemerintah Provinsi Banten sudah membangun akses jalan. Dan tahun 2022 ini tidak ada jadi jalan yang rusak, semua mulus, lebar dan Bapak silakan artinya ke sana dan ini sudah kondisi dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten terhadap pembangunan itu sendiri. Nah di sisi lain semua objek wisata yang saat ini kita lakukan revitalisasi bersama-sama dengan pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Kota secara sinergis bersama-sama. Jadi semua dibangun objek wisata ini dalam rangka untuk mendukung perkembangan pariwisata di Provinsi Banten dalam rangka untuk menariknya ini. Nah di sisi lain kita lakukan standarisasi agar wisata masuk ke Banten ini menjadi lebih nyaman, menjadi aman ya, menjadi senang dan bahagia ya. Memang harus bahagia kalau udah berwisata. Nah sehingga kalau kita melihat kebijakan ini sudah langsung masuk kepada spot-spot yang ada di wilayah Provinsi Banten. Dan semua spot yang akan dikembangkan di Provinsi Banten ini melalui intervensi dari pemerintah. Sehingga jangan ragu-ragu kalau masyarakat ingin berkunjung ke seluruh destinasi wilayah Provinsi Banten dalam rangka untuk kunjungan wisata di Provinsi Banten ini sendiri. Nah selanjutnya kita akan melakukan Bapak Ibu sekalian standar-standar terkait dengan pelayanan untuk objek wisata. Ya, 1 tiket, contoh seperti itu kan. Jadi setiap yang masuk ke Banten ada asuransinya supaya lebih nyaman. Ya. Nah ini kita lakukan secara bersama-sama agar ada standar-standar sehingga nanti membuat para wisata untuk berkunjung ke Banten itu lebih nyaman lagi. Banyak hal-hal ya Bapak Ibu sekalian yang akan kita lakukan secara bersama-sama dan penguatan kelembagaan dalam rangka untuk mendukung pariwisata. Bekerja sama dengan pihak hotel dan restoran sebagainya yang ada di Provinsi Banten ini, kita artinya bergerak untuk memajukan pariwisata di Provinsi Banten. Nah itu kira-kira kebijakannya dan mudah-mudahan nanti dengan adanya tol Tanjung Lesung ini semua nanti akan bergerak dan semua akan bisa lebih cepat, lebih maju lagi. Dari Jakarta sampai ke Tanjung Lesung 1,5 jam. Ya, wow, luar biasa. Jadi ya. bingung ya. Mohon maaf ada orang Bogor mau ke puncak apa ke Tanjung Lesung. Jadi karena sama-sama 1,5 jam ya. Tapi kalau kita berbicara tentang
strategi atau kebijakan pemerintah yang mendukung khalayak ramai untuk hadir ke Banten. Ada nggak sih Pak Kadis strategi pemasaran khusus nih yang dibuat oleh dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten Pak? Strategi pemasarannya misalnya mungkin ada akses untuk digital tadi secara tiketing. Mungkin boleh diinformasikan Pak Kadis mumpung banyak yang nonton. Ya kita secara bersama-sama jadi artinya powerful ya. Mempromosikan Banten ini melalui dagang kita, promosi ini berjualan. Jadi kami sudah membuat sistem informasi yang sudah disebarkan ke seluruh masyarakat tentu secara umum ini. Melalui kelembagaan, kemitraan dan sebagainya kita sudah melakukan pemasaran itu melalui sistem digitalisasi secara keseluruhan baik dalam maupun luar negeri. Nah ada berapa Banten ini ada berapa media promosi yang sudah kita lakukan, artinya yang pertama adalah excitingbanten.id. Ini sudah sampai dalam maupun luar negeri ini sudah kita lakukan. Jadi website Dinas Pariwisata Banten juga sama. Jadi melalui Twitter, Facebook, Instagram dan YouTube semuanya itu kita lakukan dalam rangka untuk mempromosikan. Semua terintegrasi informasi ini melalui juga Dinas Pariwisata Kabupaten Kota. Jadi sekarang sudah terintegrasi. Jadi kita mempromosikan ini melalui kanal-kanal tertentu yang memang dapat diakses oleh seluruh masyarakat tentu. Nah luar ini biasa ya kita lakukan. Iya jadi banyak sekali. Jadi kalau sekarang mau ke Banten, mau kemana ya ke Banten? Tinggal klik aja Instagramnya. Ini kalau di TikTok, YouTube, dan Facebook ada Visit Banten. Kalau di Twitter ada @visitbanten_id. Dan kalau di Instagram ada @visitbanten.id ya. Jadi jangan pernah mager ya untuk kepoin terus Instagramnya Visit Banten. Dan saya boleh ke Kang Sudirman ya. Kang Sudir kali ya enaknya manggilnya. Kalau Sudirman ada deket sini, takut disamperin ya. Kang Sudir gimana sih peran tersendiri dari teman-teman pramuwisata di Banten untuk wisata di Banten sendiri? Baik, terima kasih atas waktunya. Tentunya dalam perjalanan wisata ada bentuknya rombongan, apakah MICE atau juga family group atau juga individual group. Nah, kami sebagai pemandu wisata menyiapkan teman-teman yang ada di kabupaten kota untuk jadikan pemandu wisata. Karena kalau sekarang memang bergeser, wisata itu family atau FIT dalam grup kecil. Nah, tapi kita antisipasi dalam grup besar seperti sekolah, perusahaan corporate, biasanya itu. Nah, ini yang perlu supaya lancar tuh ada pemandunya. Karena mereka belum tentu tahu sampai ke dalamnya gitu. Nah, kami juga menjembatani teman-teman travel agent, Asita, Biro Perjalanan Wisata, baik di Banten maupun di luar Banten. Tinggal hubungi kami di www.hpi.banten juga ada. Jadi mudah dan membantu perjalanan dari travel agent atau Biro Perjalanan Wisata di luar Banten ya, menuju ke Banten. Jika itu diperlukan kami akan siap. Tapi kami juga sudah ada desa wisata yang sudah dibina untuk pemandu wisata seperti di desa Cikolelet. Ya, 2 minggu lalu saya bawa dari STP Trisakti, 1 bus. Kita harus tahu di mana, ngapain apa. Nah itu tugasnya pemandu wisata. Sampai tentang narasi perjalanan wisata tentang sejarah Banten, sampai permainannya. Ya, jadi di Banten itu unik. Banyak persawahan tapi belum digarap. Tapi orang-orang kota Jakarta senang mereka menanam padi. Ya, membajak dengan kerbau. Kan belum tentu ada di Jakarta. Ya, mungkin di sekitar Bogor ada, di Banten ada disiapkan. Sebenarnya pariwisata itu yang simple, tapi mereka enjoy. Nah, jadi sisi pemandu wisata membantu kelancaran para biro perjalanan wisata berkunjung ke Banten kita siapkan. Dan itu sudah ada di kabupaten kota dan sudah sertifikasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten 1-2 tahun sebelumnya. Saya kira itu fungsi kami adalah memberi kelancaran bagi perjalanan wisata baik melalui pribadi, family, tour, ya, corporate akan bantu oleh HPI atau Himpunan Pariwisata Indonesia. Yang tentunya teman-teman kami sudah tersertifikasi. Saya kira itu.
Ya. Iya luar biasa yang Kang Sudir. Jadi Pramu Wisata ini berperan juga lumayan penting ya. Bukan lumayan, mungkin sangat penting ya. Kayak kemarin anak-anak Trisakti mana tahu ada membajak kerbau di pinggir sawah. Kalau misalkan mereka cuma hobinya ke Citraland, Central Park dan lain-lain ya Kang Sudir ya. Jadi ini sangat penting juga perannya. Tapi Kang Sudir, kalau kita berbicara tentang hadirnya masyarakat ke Banten itu, selama Kang Sudir menjadi Pramu Wisata dan sudah hari ini menjadi ketua himpunan ya untuk Pramu Wisata Banten, yang paling banyak diminati kemana? Ya, tentu karena Banten itu dikenalnya 3 tadi itu dari dulu. Ujung Kulon, Krakatau, sama Baduy, tambah lagi Sawarna daerah sana. Itu sampai Sukabumi, itu luar biasa. Pintu masuk Banten itu bisa dari Tangerang, bisa juga dari selatan, itu Sukabumi, itu banyak sekali. Dan kita tempatkan guide-guide lokal di sana. Daerah Sawarna, perbatasan dengan Sukabumi, dan yang terakhir adalah Cilograng untuk rafting Pak. Luar biasa, di Banten itu ada yang perbatasan Sukabumi, ada raftingnya Cilograng tentu dibina oleh Dinas Provinsi Banten. Perlengkapannya, safety-nya itu ada. Dari Sukabumi hanya beberapa menit saja. Sehingga di situ kita menjalankan namanya rafting di daerah Cilograng. Tidak kalah menarik dengan Citarik, Sukabumi. Luar biasa ya, tidak kalah menarik kajian dari Sukabumi hanya 10 menit aja ya. Luar biasa ya Banten. Nih kalau kita berbicara tentang masih minat pariwisata di Banten ya, minat orang berwisata untuk hadir di Banten. Peran Asita sendiri nih Kang Sudir, gimana nih? Kang Titus. Dari peran Asita sendiri melihat peluang bahwa Banten ini salah satu daerah yang strategis loh untuk wisata. Gimana Kang? Ya Asita kalau kita lihat asosiasi yang paling tua mungkin di pariwisata itu Asita tahun 71. Ya di Banten aja sendiri di tahun 2012 Asita beranggotakan ada 133 travel agent di Banten sendiri. Ya tugasnya dia ya menjual paket-paket wisata di Banten, mulai dari 8 kota kabupaten itu, mulai dari Tangerang Selatan, Ujung Kulon sampai Lebak. Nah, kita tugasnya berusaha untuk membawa tamu-tamu. Ya, jadi kita pun selalu bersinergi dengan pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi untuk bisa mendatangkan tamu-tamu. Kita pun kemarin membawa 100 tamu-tamu travel agent se-Indonesia. Kita ajak dia ke Tanjung Lesung. Kita ajak dia ngerasain Baduy seperti apa. Biarin itu para bos-bos datang ke Banten, ya kan airportnya udah airport Tangerang di Tangerang. Ya dia datang udah di greetingnya Tangerang, ya kan oh ternyata Banten luas juga ya, punya Cengkareng punya Banten ya, belum tahu Banten gitu kan. Dah kita ajak Pak Sudeto langsung ke Baduy, dia merasakan akhirnya ke Baduy. Ya kita teman-teman di Lebak ya juga bantu di sana, mereka sempat menikmati suasana malam di sana juga, terus langsung ke Tanjung Lesung, dia juga menyaksikan itu. Nah terus juga kita ada kegiatan gathering ya bisnis, kita ajak mereka juga datang ya di beberapa Asita yang ada di Sumatera Selatan, yang di Lampung ya, kita undang yang di Jawa Barat, Bogor dan sekitarnya, mereka hadir. Nah ini kita berusaha untuk menawarkan produk-produk. Dan begitu pun kita teman-teman yang di Asita pun aktif di dalam kalau seandainya ada kegiatan kemarin BBTF yang di Bali, kita hadir di situ. Ya di sana kumpul tuh semua travel agent dari seluruh dunia hadir di situ. Ya mereka semangat dengan kondisi pandemi pun ya mereka akhirnya udah selesai. Terus mereka melaksanakan acara BBTF itu dan kita hadir di sana membawa Banten, saling memperkenalkan, saling update juga kondisi Banten saat ini sudah aman loh, sudah mulai bangkit untuk bisa dikunjungi. Nah ini yang kita lihat, jadi memanfaatkan networking yang memang sudah cukup kuat di Asita untuk bisa mengembangkan pariwisata Banten. Apalagi baru 2 minggu lalu ya Pak Kadis, kita undang beberapa teman Asita yang dari DPD-DPD yang ada ya B2B ya gathering bisnis ya. Ada 70 pengusaha hadir tuh ya, kita persiapkan di situ ya. Dianya mereka pada hadir semua dan kita bisa saling bersiraturahmi dan kita bisa update di situ. Ya, Pak Kadis luar biasa di situ hadir semua setiap kegiatan-kegiatan silaturahmi dia karena memang kita ingin menunjukkan bahwa ini loh, kita sudah bangkit, kita sudah siap untuk bisa menerima tamu. Ya, dari sisi pemasarannya sudah tahu apa yang hari ini pun berarti tim pemasaran sudah siap semuanya. Ya, teman-teman SDM sudah mulai ke
desa wisata dan lainnya untuk memperkuat SDM-nya semuanya sambil bekerja untuk akhirnya pariwisata Banten bangkit kembali. Itu Nong Dini berarti. Nong Dini luar biasa sekali Kang Titus ya. Jadi banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan ya. Hadirin kalau kita melihat dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Pokoknya ke Banten, jadi kekeh ya. Pokoknya ke Banten karena banyak ke Banten aja. Hashtagnya ke Banten aja ya. Ke Banten aja kalau Pak Gadis. Nah peran serta baik kebijakan pemerintah dan juga baik himpunan dari Pramuwisata Indonesia Provinsi Banten dan juga tentunya rekan-rekan dari Asita yang akan selalu bersinergi, bekerja sama untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ke Banten aja khususnya ya untuk Provinsi Banten. Dan sebelum kita berpisah ini kita boleh membuka sesi tanya jawab dari audiens yang hadir. Wah, saya belum buka sudah ada yang mengangkat tangan. Apa karena voucher 4 voucher menginap di hotel? Baik. Boleh ya Pak Kadis izin mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya. Baik, silahkan bagi yang ingin bertanya berdiri. Oke, boleh turunin tangannya dulu, saya hitung dalam hitungan mundur ya. Tenang ya saudara-saudara ya. Oke, bagi yang bertanya tolong angkat tangan 1, 2, 3. Oke, Mas yang baju hitam yang paling pertama. Boleh diberikan mikrofon silahkan dari kru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama dari Depok. Di sini saya mempunyai pertanyaan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Jadi kan tadi kan ada tema yang diusungkan bagaimana caranya pariwisata Provinsi Banten itu bisa menarik wisatawan ya. Nah, kalau dari perspektif saya sendiri, kebanyakan pariwisata di Indonesia tuh masih kayak banyak sampah, kurang menjaga kebersihan. Jadi ini sebenarnya bukan suatu masalah yang ada di Provinsi Banten doang gitu, tapi banyak terjadi di pariwisata di seluruh Indonesia. Nah kira-kira dari Bapak sendiri sebagai Kepala Dinas Pariwisata di Provinsi Banten, ada strategi khusus nggak yang Bapak misalkan bisa terapin di Provinsi Banten gitu? Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Usama dari Depok ya. Kak Usama dari Depok. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana usaha dari ketiga unsur yang hadir di sini, baik dari kebijakan pemerintahnya, baik dari Asitanya ataupun dari himpunan prawisatanya untuk setidaknya memperbaikilah kondisi yang saat ini masih dalam kekurangan. Boleh dijawab masing-masing, silahkan dari Kang Sudir dulu. Baik, luar biasa pertanyaannya. Memang dampak dari pariwisata adalah dari mass tourism itu sampah. Tapi kami dari HPI, pemandu wisata, artinya kalau misalnya kunjung ke Baduy, saya mengedukasi pengunjungnya. Bapak Ibu sekalian, jika Bapak bawa botolnya harus kembali ke semula, kembali ke mobil. Salah satu itu mencegah, karena di Baduy itu memang banyak sampah, tapi kita sebagai pemandu mengedukasi kepada para pengunjung, apalagi yang mass tourism. Dan juga teman-teman di Pokdawi sekitar pantai, itu juga perlu ada penguatan. Perlu diedukasi juga bahwa kebersihan adalah nomor satu. Karena masuk sabta pesona. Salah satunya aman, nyaman, kebersihan, kenangan terakhir. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan selanjutnya Kang Titus. Baik, nah ini pertanyaan menarik nih. Karena saya yang langsung turun ke lapangan berhadapan dengan masyarakat. Ya, jadi di Banten itu ada Pokdarwis namanya. Kelompok Sadar Wisata. Ya, dan 8 Koda kabupaten itu memiliki Pokdarwis masing-masing. Ada satu, waktu itu saya pernah ke Kota Serang, saya memberikan pendampingan pelatihan ke mereka, mereka juga curhat seperti itu. Ini destinasinya bagus Pak Titus, cuman ini masyarakatnya bagaimana? Susah, saya bagaimana strategi menghadapi masyarakat yang begini, buang sempara dan lain-lain. Gitu. Nah di sini kita akhirnya memberikan pendalaman bagaimana pemahaman karena Pokdarwis bisa dibilang itu garda terdepan untuk menghadapi masyarakat. Ya dan mereka pun akhirnya serunya lagi mereka saling cerita pengalamannya. Bagaimana yang biasanya masyarakat datang gitu kan
ada sampah buang ke kali. Ternyata kalinya sekarang sudah menjadi tempat destinasi wisata. Ya misalnya kalau kita lihat Keranggan, Eko Keranggan di situ ya desa wisata, wah udah rapi. Itu memang harus diedukasi. Tetapi ternyata ya bukan hanya seperti itu. Saya pun kemarin ya diundang dari Kemenparekraf. Kemenparekraf juga ternyata dia sangat concern dengan hal-hal yang terkait itu. Ya kemarin saya diundang ya di Telaga Biru Cisoka. Ya Pak Titus bisa tolong bantu. Kita ada pelatihan dari Kemenparekraf juga dengan Komisi 10 Pak Kadis. Sekalian laporan nih Pak Kadis. Saya hadir di sana dan mereka gerakan bisa. Ya tujuannya untuk apa? Ternyata masyarakat di sekitar Telaga Biru itu ya diedukasi. Ya dan saya kemarin ada beberapa di sana banyak ibu-ibu juga anak muda bagaimana kita bisa mengedukasi mereka. Mereka juga kurang paham di situ. Ya bagaimana sih ini kebersihan kalau seandainya destinasi datang, para wisatawan datang, masa kotor? Dia bilang gitu kan. Kalau seandainya kotor nanti wisatawan mau datang ke sini. Nggak mungkin dia bilang gitu kan satu. Kedua kita akan pelajarin dia terkait dengan citra destinasi. Ya kan? Coba kalau seandainya datang ke Telaga Biru Cisoka gitu kan. Terus tiba-tiba pas dilihat ternyata image-nya dia kotor, nggak bersih, ini. Mau datang nggak? Nggak datang Pak Titus. Kalau nggak datang ada nggak tiket masuk? Ada nggak nanti mereka belanja UMKM? Ada nggak nanti? Iya juga Pak Titus. Itu pelan-pelan ternyata kita edukasi. Tetapi saya yakin yang menjadi destinasi prioritasnya di Banten, kita sudah sangat ketat di situ. Ya bahkan ada tempat sampah dan lainnya. Dan ada beberapa yang sudah diedukasi sekarang pun kalau ada yang buang sampah, ibu-ibu, Mas jangan buang sampah sembarangan dong, tolong. Minimal itu dari hasil dan itu sudah terjadi di situ. Kira-kira seperti itu. Ya terima kasih. Luar biasa Kang Titus. Silakan Pak Kadis untuk menanggapi. Jadi burung bulbul di tengah sawah. Cakep. Betul apa yang ditanya gitu kan. Waduh. Jadi masalah sampah gitu ya. Jadi di tempat wisata ada salah satu komunitas yang dibangun oleh Dinas Pariwisata terkait dengan bersih-bersih ya. Bersih-bersih pantai, bersih-bersih tempat wisata. Ini komunitas yang kita yang kita bentuk dalam rangka untuk bersih-bersih. Nah tentu tadi kalau masalah sampah, permasalahannya terkait dengan pembuangan sampah akhir. Jadi 2 bulan kemarin kami sudah melakukan artinya membuat tempat-tempat sampah nih. Tempat sampah yang kira-kira yang belum pembuangan terakhir itu ditampung tempat sementara. Melalui gerakan-gerakan ini teman-teman juga bergerak untuk melakukan sampah-sampah baik di sekitar pantai maupun di tempat-tempat objek wisata. Nah ini akan bergerak terus melalui artinya teman-teman Dinas Pariwisata Kabupaten Kota untuk membuat tempat pembuangan sampah. Nah ini kita lakukan secara bersama-sama agar permasalahan yang dulu sebelumnya permasalahan sampah ini tidak terjadi lagi. Kita lakukan artinya edukasi kepada masyarakat. Bahkan seluruh pedagang juga kita lakukan edukasi dalam rangka untuk bersih-bersih, dalam rangka untuk keindahan dan kebersihan daripada tempat objek wisata itu sendiri. Jadi udah ada satu gerakan komunitas yang kita bentuk dalam rangka untuk bersih-bersih sendiri. Dan juga tempat pembuangan sampah terakhir. Jadi alhamdulillah kalau di Banten mungkin enggak terlalu masalah Pak, tempat pembuangan sampahnya banyak banget. Cuman dari tempat pembuangan sampah TPS-nya sampai ke akhirnya itu yang bermasalahnya. Jadi mudah-mudahan kalau di Banten tinggal kita menimbulkan kesadaran dan sudah ada komunitasnya, itu juga kan masalah kan bisa diatasi. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi untuk Banten tentunya kita masih terus berusaha ya. Tidak ada hal yang tentunya tak luput dari kesalahan ataupun kekurangan, namun kita akan terus, salah satunya ada Pokdar Wisata tadi yang hadir untuk sama-sama bebersih dan alhamdulillah sepertinya masyarakat Banten ini dari kesadaran wisatanya untuk dengan hashtag tadi bebersih ya, kalau kata orang Banten itu
juga diterapkan ya tentunya. Dan tak terasa ini waktunya sudah sampai di sini. Bagi yang ingin bertanya, nanti kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Kadis di bawah setelah sesi ini. Karena saya sudah dikasih tanda silang ini sama produser ya. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan tentunya kepada Kang Sudirman dari HPI dan juga Kang Titus selaku akademisi dan juga dari Asita. Dan tentunya untuk Pak Kadis yang mensupport acara hari ini dan juga menghadirkan talk show ini sebagai media dari audiensi kepada seluruh masyarakat yang ingin pergi ke Banten. Boleh tepuk tangan untuk Exciting Banten. Luar biasa, jangan lupa ke Banten aja. Saya Dini Hari dan seluruh rekan-rekan dari Exciting Banten memohon maaf atas segala kekurangan dalam talk show kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada yang sudah menyaksikan secara daring baik dari Instagram, Facebook, YouTube dan juga Twitter. Pantau dari tweet kita. Dan saya saat ini pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita foto dulu Pak Kadis dan juga Kang Titus dan juga Kang Sudir. Tanjung Lesung, a hidden paradise lying in the western end of the island of Java. A place where values of ancient tradition melt into the beautiful landscape. Hundreds of year Baduy village. Luar biasa excited sekali untuk menyaksikan talk show Provinsi Banten. Oh ya, dari Bali. Oh ya. Bandung Bali, Pak. Bandung Bali. Ya. Ya, itu dari mana, Pak? Jadi namanya juga kembali. Ya, kalau namanya. Iya, harus kembali. Harus kembali terus. Ya, hebat ya. Tapi pasar Bapak di Banten ada di Bali. Oh ya. Luar biasa ya, talk show-nya ternyata Mbak Dini belum boleh close, masih banyak pertanyaan. Saya nurut sama produser ya. Ini masih banyak yang bertanya, teman-teman kita dari banyak provinsi. Sebelum foto bersama, kita foto dulu, Bli. Baik, boleh dokumentasi dulu, kita sesi foto. Ada logonya, Exciting Banten, gimana Pak Kadis? Exciting Banten tentunya, unjuk jempol ya. Baik, ada lagi yang mau diajak untuk foto? Baik, terima kasih Bli. Bli silahkan boleh kembali dulu. Iya, kita nanti berbincang lagi Bli. Baik, boleh foto satu kali lagi? Boleh foto satu kali lagi? Baik, oke. Mungkin boleh kita undang Ebe ya. Ebe ada? Kita undang ya untuk sambil memberikan hadiah. Kami undang tadi yang sudah bertanya mengenai... Kami undang untuk melakukan sesi pemberian hadiah. Ini hadiah voucher menginap di Tanjung Lesung. Luar biasa. Selamat ya. Ingat menginapnya sama keluarga, jangan sama pasangan ya. Oke? Silakan diberikan dari Pak Kadis. Boleh diserah terima, boleh foto dulu, pegang dua-duanya gini. Oke, boleh? Foto dulu silahkan. Terima kasih, boleh kembali ke tempat dan kami undang sebelum Pak Kadis turun, kami undang teman-teman dari
Sanggar boleh dipersilakan untuk berfoto dulu yang sudah tampil tadi. Provinsi Banten memiliki pesona wisata yang tak ada habisnya untuk dikunjungi. Tak heran, banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang terpikat oleh keindahannya. Of the island of Java. Salah satunya Kabupaten Pandeglang. Berjarak 26,4 km dari ibu kota Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang memiliki sederet destinasi wisata. Perjalanan dimulai ke arah selatan dari alun-alun Pandeglang, tepatnya di Gunung Karang. Terdapat ikon Kabupaten Pandeglang yang berada di tengah-tengah puncak gunung. Di sini kita akan disuguhkan pemandangan dengan suasana yang asri, ditemani nikmatnya kopi khas Gunung Karang. Luar biasa, kalau saya bilang pariwisata Banten jawabnya sambil angkat jempol, exciting, bisa? Oke, pariwisata Banten, exciting. Pariwisata Banten, exciting. Wah luar biasa ya.
Nah, tadi kita sudah dikenalkan nih oleh MC ataupun moderator pada talk show hari ini. Kita kenalan kembali Kang ya. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nong Vina dari Kang Nong Banten 2020 dan saya tidak sendiri di sini, ada rekan saya yang sangat luar biasa ganteng. Ada siapa? Saya Diki Nova Ramadan dari Kang Banten 2020. Luar biasa, Masya Allah. Di sini ada Kang Diki dan Nong Vina. Boleh dilepas dong Kang Diki maskernya. Kita sama-sama biar kelihatan nih ganteng dan cantiknya ya. Iya, sekilas tentang Kang Nong Banten. Kang Nong Banten ini merupakan duta pariwisata dan duta pembangunan yang ada di Provinsi Banten. Kita di sini tidak ingin berlama-lama ya Kang Diki ya? Iya, kita mau bagi-bagi hadiah. Ada yang mau hadiah? Mau, ada yang mau voucher? Mau ya. Wah, luar biasa ya, rame banget ya. Wow, luar biasa. Silakan Kang Diki, pertanyaan yang pertama dikasih. Apa ya udah nih? berbincang-bincang banyak ya tentang Bener wisata. banget. Ada yang tahu gak sih festival yang ada di Provinsi Banten? Coba sebutin 5 festival yang ada di Provinsi Banten. Ayo langsung festival pada tahunan ya. Sebutkan 5 festival yang ada di Provinsi Banten. Wah. Hitungan 3 boleh, angkat tangannya 1, 2, 3. Wah. Oke siap, Bapak nih yang pakai baju biru, boleh naik ke silakan, atas Pak? Bapak. Iya di sini. Siapa namanya Pak? Pak Anto. Pak siapa? Pak Anto. Pak Anto, Pak Anto dari mana Pak Pak? Anto. Pak Anto. Dari mana Pak? Dari Bogor. Dari Bogor, luar biasa warga Bogor yang ada di sini ya banyak sekali ya. Ya silakan Pak sebutkan. Tadi apa tadi? Festival tahunan yang ada di Provinsi Banten Pak. Festival di Tanjung Langsung. Iya, Tanjung terus Lesung. Festival di ujung mana nih? Ujung Kulon ya? Iya, betul. Kulon, Terus baru 2. Pak Kadis boleh dibantu? Nanti dipotong Festival- 2 dong. oh iya. Dibagi 2 ya. Festival Cisadane. Ya. 3. Terima kasih Pak. Ini festival satu lagi. Baru 3, 2 lagi. Festival. Ayo tiket. Yang baru kemarin itu Pak Rame yang ada di Serang. Ada apa? Yang Krakatau. Festival. Yang dari ujung sana jalan ke Banten, jalan ke Serang. Festival. Yang gak pakai sendal itu Pak. Baduy. Nah, apa tuh? Apa badunya apa depannya? Baduy Apa tuh? Adat Baduy. Seba Baduy. Seba Baduy. Seba Baduy. Ya. Satu lagi Pak. Satu lagi. Satu lagi. Kang Sudirman menjawab. Boleh apa ya? Satu lagi. Satu lagi. Kalau 5 nggak tepat berarti kita ganti ke yang lain ya. Festival Cisadane. Udah. Cisadane udah. Festival satu lagi apa ya? Satu lagi. Yang di Pandeglang. Oh ini festival Apa tuh? Karangbolong. Nggak ada. Enggak ada ya? Kasih clue boleh Pak. Cikotok, ya di Cikotok Lebak. Cibebe. Barong. Apa tadi? Ayo apa? Apa tuh? Golong teh. Festival Golok. Sarang tahun. Aduh. Sarang tahun. Oke, itu Sarang tahun bener ya? Oh festival Golok. Iya. Betul ya Mas ya? Coba Pak diulang lagi dari awal yang tadi. Festival Tanjung Lesung, Ujung Kulon, Cisadane, Festival Golok. Satu lagi? Apa Mbak? Ayo apa? Satu lagi. Apa? Jangan ada yang kasih tahu ya. Kalau ada yang kasih tahu gugur Satu ini ya. lagi. Iya. Barusan tadi, Aduh. Baduy, Cibaduy. Badunya apa nih depannya? Baduy. Apa lagi? Apa Pak? Baduy, Sebaduy. Sebaduy. Seba Baduy. Gimana Pak Kadis? Boleh tepuk tangannya? Resmi. Aduh, makasih Pak Kadis. Boleh. Makasih Pak Sudirman. Aduh. Mendapatkan voucher. Mau di Tanjung Lesung apa mau di Cilegon? Nah tinggal pilih. Ini hari, Bapak pernah pikir gak sih semalam atau pernah mimpi semalam? Semalam ngimpi sih. Mimpi apa nih dapat voucher? Ketemu Pak Kadis. Wow, anugerah ya. Iya. Boleh? Boleh. Ya, mungkin yang terhormat untuk Bapak Kadis, para Provinsi Banten untuk memberikan hadiah kepada Pak Anto yang mendapatkan Terima kasih Pak Kadis, terima kasih sekali Pak luar Kadis. biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Anto. Wow, luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, boleh diabadikan. Siap. Terima kasih, Pak Kami Kadis. persilakan untuk kembali. Makasih Mbak. Siap, iya.
Oke Vina, ini baru satu pertanyaan Baru loh. satu pertanyaan ya. Siap-siap nih teman-teman yang ada di sini, yang di belakang, yang di ujung kanan kiri.